Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita berjumpa di dalam pesan pastoral. Dan kali ini saya rindu berbagi firman Tuhan melalui pesan pastoral ini yang saya berikan tema kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kita menerima kasih karunia dan kebenaran itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak bisa kita menerima kasih karunia dan kebenaran tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui pesan pastoral ini kita akan belajar untuk memahami dan mengerti lebih dalam lagi makna daripada kasih karunia dan kebenaran yang sudah kita terima, serta bagaimana kita dapat melaksanakan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengimplementasikan. Yang pertama, memahami kasih karunia dan kebenaran itu saling terhubung. Kasih dan kebenaran adalah sifat dan karakter Tuhan Yesus yang dapat kita alami secara rohani ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Melalui iman kita menerima kasih karunia dan kebenaran, serta dapat merasakan hadirat Tuhan berdampak melalui setiap hal yang kita lakukan. Nah, itu sebabnya kalau kita rindu merasakan hadirat Tuhan, terima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih karunia itu dan kebenaran itu. Nah, kasih karunia itu membawa pengampunan akan dosa kita. Kasih dan kedamaian dalam kehidupan kita. Kebenaran diberikan bukan untuk menghakimi, namun untuk memerdekakan kita dari dosa. Sehingga kita dapat memiliki kebebasan untuk menjalani hidup dengan berfokus kepada Tuhan. Pemahaman kasih karunia dan kebenaran itu saling terhubung, tidak dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 16-17 menyatakan, karena dari kepenuhannya semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Kita tidak bisa hanya menerapkan kasih karunia saja. Mengapa? Karena kita bisa kompromi dengan kebenaran, tidak bertumbuh secara rohani, tidak dewasa, hidup sesuka hati dan tidak mau diajar. Sebaliknya juga sama. Kita tidak bisa hanya menerapkan kebenaran saja. Mengapa? Karena kita bisa menjadi agamawi, perfeksionis, mudah menghakimi orang lain, meragukan kasih Tuhan, menyilaukan orang lain melalui firman Tuhan itu. Yang kedua, memahami pengampunan membawa pertobatan. Kadang kita bingung, bertobat dulu atau pengampunan dulu. Saya percaya ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, Dia sejatinya sudah menyediakan pengampunan bagi kita yang mau bertobat dan percaya kepada Dia. Nah, kasih karunia Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita bisa memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki di dalam hidup kita. Melalui kasih karunia, kita menerima pengampunan dosa secara cuma-cuma. Dan dua hal yang perlu kita lakukan untuk menerima kasih karunia adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian sungguh-sungguh kita bertobat dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sebab itu Roma pasal 8 ayat 1-2 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan antara kasih karunia dengan kebenaran itu adalah mengasihi melalui perbuatan.
bukan sekedar perkataan, tetapi ada perbuatannya. Jadi kita harus menyadari bahwa setelah diampuni oleh Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya, kita seharusnya juga bisa mengampuni dan memberikan kasih karunia kepada orang-orang di sekeliling kita. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah belajar mengasihi dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Jangan simpan kesalahan orang lain, tapi lepaskan pengampunan itu. Itu bentuk mengimplementasikan daripada kasih karunia dan kebenaran. Injil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Roma 3 ayat 23 juga ayat sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Kasih karunia dan kebenaran itu saling terhubung dengan satu dengan lainnya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kasih karunia dan kebenaran. Agar kami tetap hidup dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau, melalui kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Berkati setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.